Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, hidayah serta nikmat yang hingga saat ini kita bisa bertatap muka melalui media sosial ini dengan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan betapa banyak Allah memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, seperti di dalam Quran surat An-Nahl yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, Allah sudah memberitahu kepada hamba-hambanya bahwa semua nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Semua yang Ia berikan pasti tidak bisa dihitung. Dan yang kedua, tak lupa pula, marilah kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad, yang telah memberikan kita membawa misi ajaran Islam hingga ke penjuru pelosok dunia, hingga kita saat ini merasakan indahnya agama Islam. Dan marilah kita jangan menyia-nyiakan perjuangan Nabi Muhammad yang sangat begitu keras. Dan saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kepribadian Quran Surat Al-Ma'un. Yang saya akan membacakan yaitu Quran Surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, yang pertama adalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama seperti dijelaskan dalam ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim yaitu orang yang memakan harta anak yatim, yang mencaci anak yatim. Maka kita di sini, kita yang mampu, kita yang mempunyai kedua orang tua, maka kita bantulah anak-anak yatim yang di luar sana. Dan kita contoh orang-orang yang membuka panti asuhan, kita contoh mereka, kita beri makan anak yatim yang di pinggir jalan. Dan poin yang kedua adalah yaitu orang-orang yang tidak mendorong memberi orang miskin. Nah, kita di sini orang-orang yang mampu, orang yang mempunyai harta lebih, maka semua harta kita bukan milik kita semua, tapi semua hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberi bantuan-bantuan orang-orang yang miskin, mensedekahkan orang-orang yang miskin. Maka kita jangan mencela orang-orang miskin di luar sana, orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Maka kita bantu orang-orang miskin. Kita jangan celah, kita angkat derajat-derajat beliau yang telah marilah kita junjungan mereka. Dan yang ketiga yaitu
celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kita jangan sok berprasangka musuh orang-orang sholat itu celaka. Maka kita lihat yang ayat yang kedua, ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Banyak orang-orang di luar sana, remaja-remaja zaman sekarang yang lalai dalam sholat, yang sering menunda-nunda sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Karena sholat itu tiang agama, maka kita jangan menunda-nunda sholat tersebut. Karena sholat itu adalah yang kedua dari rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, yang terakhir haji bila mampu. Dan sholat itu mencakup dari semua rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Ketika kita sholat, mesti kita membaca yaitu syahadat pada tasyahud awal maupun akhir. Terus yang kedua yaitu berpuasa. Berpuasa yaitu menahan hawa nafsu. Ketika kita sholat, tahan hawa nafsu kita yang mau bermain-main di luar sana, tahan hawa nafsu. Bahkan sampai sekarang banyak kita lihat ketika subuh, banyak orang-orang ketika sholat ya sujud malah tidur. Banyak di luar sana. Bahkan besok ketika taraweh, ketika bulan puasa, banyak anak remaja, bahkan anak kecil juga ada ketika sholat berbicara dengan orang-orang lain. Bahkan ada yang tidur ketika sholat. Dan yang keempat yaitu orang yang berbuat ria. Yang berbuat ria yaitu ria artinya pamer atau sombong. Kalau orang kita mempunyai kelebihan, kita sebaiknya jangan sombong. Mempunyai banyak ilmu, kita sombong. Mempunyai banyak harta, kita sombong. Kita jangan rendahkan orang-orang yang kita lihat banyak kekurangannya. Jangan kita lihat. Makanya kita sebagai orang rendah hatilah kita. Bila mempunyai kelebihan, rendah hati kita. Rendah hati, jangan sombong. Jadi hidup kita itu jadilah seperti padi yang semakin banyak isinya, semakin matang isinya, semakin merunduk. Kita juga begitu, semakin banyak ilmu, semakin banyak amal kita semakin rendah hati dan rendah diri. Dan poin yang terakhir adalah enggan memberi bantuan. Jika kita memberi orang-orang miskin, orang-orang yang di luar sana yang ingin membutuhkan, maka kita bantu mereka. Kita mempunyai banyak harta, semua itu hanya titipan oleh Allah. Semua itu bukan hanya milik kita sendiri. Allah memberikan kita semua. Bisa jadi semua harta kita untuk hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan buat kita sendiri, jangan egois. Makanya dari semua harta-harta kita, janganlah kita buat sendiri, jangan egois. Bahkan ada hadis yang menerangkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lain. Nah, kita mempunyai banyak-banyak harta, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.